Gawain menatap tebing gunung dengan tidak percaya. Setelah gempa bumi, akhirnya, dia juga melihat dengan jelas itulah raksasa. Dia dan rubah kecil saling memandang. Kemudian, mereka dengan cepat melari ke sana. Orang biasa akan menghindari raksasa ini. Tetapi Gawain memanggil salah satu seorang wanita untuk berhenti. Gawain bertanya apakah dia bisa membawa Gawain dan rubah bersamanya. Karena dia sungguh capek dan tidak bisa berjalan lagi. Alasan Gawain selalu berjalan ke arah utara. Semua itu adalah permainan. Ksatria hijau tiba-tiba memasuki pesta meja bundar Raja Arthur. Minta seorang ksatria untuk bersaing dengannya. Gawain dengan usia muda ingin pamer di depan Raja Arthur. Jadi terimalah tantangan ksatria hijau. Aturannya sangat sederhana. Gawain bisa memotong kepalanya. Tetapi 1 tahun kemudian, dia akan memotong kepala Gawain. Tentu saja, Gawain sangat senang. Orang yang tidak punya kepala gimana bisa lanjut hidup? Ksatria hijau pasti mati. Janjian 1 tahun lagi pasti tidak akan dilaksanakan. Tidak terduga, ksatria hijau potong kepala tapi dia masih hidup. Dia mengambil kepalanya dan berkata dengan Gawain. Minta dia tahun kemudian datang ke Aula Hijau untuk menerima pemenggalan itu. Selesai berbicara, ksatria hijau naik kudanya. Dengan tawa yang keras dan menghilang dalam salju. Ialah ksatria dan ialah cucu Raja Arthur. Gawain terpaksa melaksanakan janjiannya. Oleh karena itu, ibunya sudah menyiapkan sabuk ajaib. Itu bisa melindungi Gawain ketika ksatria hijau memotong kepala dia. Dia memegang perisai suci yang diberkati di gereja dan membawa kapak yang ditinggalkan ksatria hijau. Gawain dengan enggan mulai perjalanan untuk mencari ksatria hijau. Dia melewati hutan untuk melihat dunia di luar dengan matanya. Di jalan dia melihat seorang bocah yang menunjukkan jalan. Gawain sudah memberi bocah itu sejumlah uang kecil dari permintaan. Tapi tidak terduga. Karena sejumlah uang itu terlalu kecil. Jadi bocah itu sudah membawa beberapa orang datang untuk memukul Gawain. Sabuk ajaib, kuda, perisai. Semua sudah dirampok oleh mereka. Dia diikat oleh mereka. Dia hanya bisa membuka mata untuk melihat mereka memegang kapak dan diambil semua barangnya. Dia menunggu kelompok orang itu hilang. Gawain mulai lepaskan dirinya. Dia terluka tangannya, darah keluar tidak berhenti. Akhirnya dia juga lepaskan dari sana, untuk mengejar bocah itu. Gawain sudah melari sepanjang malam. Kemudian dia lewat serumah liar. Dia sudah lelah dan ingin mencari tempat tidur untuk tidur. Di malam sepi, seorang wanita sudah memanggil Gawain bangun dan bertanya dia, kenapa tidur di tempat tidurku? Mengancam Gawain takut segera berdiri keluar tempat tidur. Tapi seorang wanita ini melihat Gawain adalah seorang ksatria. Jadi dia ingin Gawain membantu. Dia bilang saat dia masih hidup dia dipotong kepala oleh seseorang. Ingin Gawain turun danau untuk mencari tengkoraknya. Nunggu sebentar. Apa yang saat hidup, Gawain sekarang sudah tahu seorang wanita ini adalah hantu cewek. Hantu cewek berkata dirinya dibunuh oleh tuan yang tidak berperasaan. Dia ingin menemukan tengkoraknya kembali. Gawain sudah paham segera bertanya hantu cewek. Dia bisa mendapat remunerasi kan? Tapi hantu cewek dengan marah bertanya baliknya. Bukankah ksatria seharusnya membantu yang lemah? Tiba-tiba Gawain ditahukan. Hanya membantu hantu itu dengan tanpa hasil. Tidak ada apa yang bahaya. Gawain dengan sukses diambil tengkorak. Tapi hantu cewek itu sudah menghilang. Sampai dia melihat lebih dekat. Itulah rubah kecil. Waktu Gawain kembali rumah liar itu, dia menemukan di tempat tidur yang dia berbaring sekarang sudah tambah sebuah kerangka. Dia meletakkan tengkorak itu di tempat tidur, di bawah cahaya matahari. Gawain melihat kapak yang hilang miliknya. Mungkin inilah hadiah dari hantu cewek untuknya. Dia lanjut berjalan ke arah utara. Dia melewati gunung. Saat dia berteduh dari hujan di dalam gua, rubah kecil malam kemarin sudah mengikutinya ke sana. Gawain ingin mengejar rubah, tapi beberapa saat kemudian, rubah terus menjulurkan kepalanya ke dalam. Tidak ada cara lain. Gawain biarkan saja rubah itu masuk gua bersamanya untuk berteduh dari hujan. Ksatria Gawain dan seekor rubah sedang berjalan ke arah utara. Tujuan mereka mencari ksatria hijau. Lewat gunung tinggi sangat bahaya. Saat tidak ada makanan, Gawain sudah menemukan beberapa jamur. Tapi saat selesai makan dia tidak berhenti muntah. Di tanah semuanya adalah sesuatu yang Anda tidak terduga. Dia dengan sulis berjalan ke arah utara untuk ksatria hijau memotong kepalanya. Di lembah, Gawain sudah ketemu dengan kelompok raksasa. Saat dia memanjat ke puncak gunung, panggilkan salah satu dari mereka untuk berhenti. Bertanya dia bisa membawa Gawain untuk lewat lembah ini tidak. Raksasa itu dengan ramah setuju segera.
Tapi waktu raksasa itu ingin menjangkau dan meraih Gawain, tiba-tiba rubah kecil maju untuk mencegah. Membuat kelompok raksasa itu menatap ke langit, kemudian mereka pergi. Dan tidak membawa Gawain. Setelah lewat lembah, Gawain sudah capek dan tidak menahan lagi. Rubah kecil segera ke depan untuk menguji. Tidak lama, rubah kembali ke Gawain berteriak beberapa kali. Karena tidak jauh dari sana tiba-tiba muncul sebuah kastil. Dia dengan kuat terakhir merangkak ke kastil dan pingsan. Sampai dia bangun, dia sudah tahu pemilik kastil ini sudah bantunya. Semua anggota di keluarga ini dengan senang menyelamatkan Gawain. Mereka sudah mendengar cerita mitos Gawain. Pemilik kastil setuju dengan membantu Gawain untuk berburu biar dia makan selama kembali rumah. Tapi premis utama ialah selama waktu Gawain istirahat di kastil, dia menemukan apapun juga memberi pemilik. Setelah pemilik keluar untuk berburu, tatapan pemilik cewek pada Gawain mulai berubah. Dia selalu memberi semua barang bagus. Kelebihan, dia minta Gawain ciumnya ciuman yang seremonial, memfoto Gawain sebuah foto yang khusus. Pendeknya, ada banyak tindakan sanjungan. Si bodoh juga menyadari niat dari pemilik cewek. Pada malam, seorang cewek tua dengan buta pergi ke kamar Gawain. Kemudian dengan halus struk pipi Gawain. Kurang tahu kenapa. Gawain merasa rasaan yang akrab. Kebesokan hari, saat bangun, Gawain menemukan pemilik cewek kastil berada di kamarnya. Pemilik cewek bertanya Gawain kenapa malam kemarin dia tidak masuk kamarnya. Tapi Gawain makin peduli dengan sabuk yang sedang diikat di tubuh pemilik cewek. Karena ini pasti sabuk yang ibunya buatnya. Pemilik cewek tidak peduli banyak. Tapi tidak lama. Dia bukan ksatria, Gawain dengan sukses sudah diambil sabuk itu. Tapi ketika dia menoleh untuk melihat, dia menemukan seorang tua cewek yang buta itu sedang menandangnya. Mengancamnya takut segera berlari. Di jalan, tepat waktu dia ketemu dengan pemilik kastil yang sedang berburu. Setelah tahu Gawain ingin pergi, pemilik kastil bertanya Gawain, apakah Gawain ingin memberi upeti untuknya. Gawain tidak bilang apapun. Mungkin pemilik sudah tahu semua. Dia hanya diambil ciuman yang manis dari Gawain. Kemudian dia selamat tinggal Gawain dan naik kuda untuk pergi. Saat Gawain menolak lagi, dia melihat rubah kecil yang menunggunya dari awal. Gawain lanjut berjalan, rubah kecil dengan khawatir melihatnya. Kemudian berlari ke depan Gawain, mencegah Gawain bergerak depan. Meo-meo, dia bertanya rubah kecil, kenapa mencegahku? Rubah kecil sungguh berkata bahasa manusia, menjawab pertanyaan dari Gawain. Rubah menyarankan Gawain kembali rumah. Kembali rumah. Kita kembali rumah kok. Rubah kecil ini tiba-tiba berbicara bahasa manusia. Dia sedang mencegah Gawain lanjut berisiko. Karena dia pikir Gawain belum ada cara untuk melawan dengan ksatria hijau. Gawain akan mati. Rubah kecil tidak berhenti mengacam Gawain. Tapi dia seperti dia terkena kejahatan. Hanya ingin ke depan. Rubah kecil bertanya dia lagi, kalau tidak takut kenapa dia harus membawa sabuk ajaib. Kembali rumah kok, Gawain terlalu malu jadi marah hingga dia ingin membunuh Rubah. Dia mengakui Rubah bilang betul. Tapi dia tidak ingin berhenti di tengah jalan. Rubah dengan kecewa pergi. Kemudian, Gawain dengan sendiri naik perahu kecil. Akhirnya, dia juga sampai aula hijau dan duduk nunggu ksatria hijau bangun. Tidak lama, ksatria hijau sudah bangun lagi. Dia diambil kapak itu, bertanya, Gawain sudah menyiapkan untuk melaksanakan janjian belum? Saya siap, kemudian Gawain berlutut di tanah. Nunggu ksatria hijau mendekati untuk memotong kepalanya. Ini adalah perjanjian antara mereka. Tapi Gawain sungguh takut. Beberapa kali dia dengan sengaja menghindari kapak dari ksatria hijau. Ksatria hijau kali lagi mengangkat kapaknya untuk memotong Gawain. Tapi kali ini, akhirnya Gawain tidak menahan lagi. Akhirnya dia juga melihat dirinya sendiri dengan jelas, dia hanya adalah seorang pengecut. Rubah sudah bilang benar, Gawain harus kembali rumah. Dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi ksatria hijau sama sekali. Di luar aula, Gawain melihat seekor kudanya yang hilang. Dia segera naik dan pergi. Kemudian, dia bertemu dengan Raja Arthur dan berkata bahwa dirinya sudah selesai janjian dengan ksatria hijau. Setelah Raja Arthur berumur 100 tahun, dia sudah memberikan pedang suci untuk Gawain. Tapi ibunya sangat kecewa dengan masalah ini. Gawain pernah menyayangi orang biasa. Tapi karena status dia hanya dengan jahat tinggalkan kekasihnya. Dan menikah dengan cewek lain dan mendirikan keluarga kerajaan yang baru. Pada tahun-tahun ini, Gawain punya kebiasaan yang jelek. Dia belum pernah melepas sabuk ajaib. Dia keluar kota untuk penindasan kekerasan. Dia pernah mengalami sakit hilang anak. Karena dia tidak belas kasihan. Jadi orang-orang mulai lawan dia.
Perang di mana-mana, bawahannya mengkhianatinya. Dengan hasil begitu, akhirnya Gawain juga lepaskan sabuk ajaib. Itu bisa menjaganya tapi itu tidak membuatnya menjadi ksatria nyata. Gawain baru lepaskan sabuk, dia sudah dipotong kepala. Akhirnya dia tersendiri dan mati. Nunggu sebentar. Ternyata itu hanya pikirannya, dia lepaskan sabuk. Kali lagi tundukkan kepala, setelah melihat tindakan dari Gawain. Kali pemenggalan ini, Ksatria Hijau tidak memakai kapak. Tapi dengan lembut menarik jarinya ke tenggorokan Gawain. Akhirnya dia tersenyum yang lembut. Film sampai ini terakhir, tapi ada beberapa tempat saya harus mengungkapkan pendapat pribadi saya. Yang pertama, Ksatria Hijau dipanggil oleh Ibu Gawain. Dia memberi Ksatria Hijau sebuah surat. Tujuan itu adalah desain ujian untuk anaknya. Di samping itu, Ksatria Hijau juga membawa niat baik saat dia masuk meja bundar. Karena saat itu Raja Arthur sudah lirikan Merlin adalah seorang penyihir paling kuat, dia pasti tahu panggilan ini. Jika tidak, Raja Arthur memesan, Ksatria Hijau tidak bisa keluar dari kastil. Sedangkan alasan kenapa ibunya desain ujian ini untuk Gawain. Di dunia ini, tidak ada ibu mana yang tidak paham anaknya. Dia tahu bahwa Gawain adalah seorang pengecut. Setiap kali dia berbohong dengan ibunya pergi ke gereja. Tapi ternyata dia datang ke tempat gadis biasa itu untuk main. Ialah garis keturunan kekuatan tertinggi kerajaan. Ibunya tahu semua, aroma di tubuhmu aku sudah menghidu, aku sudah tahu apakah kamu tak ke gereja. Aku sayang kamu, hal ini artinya berperang melawan kesalehan ksatria. Di perisai ada gambar sebuah pentagram. Sebuah pentagram ini mewakili 5 semangat ksatria. Itu adalah ketakwaan, kedermawanan, perbuatan baik, kemurnian, persahabatan. Namun, di perjalanan, Gawain sudah melanggar semua hal itu. Karena berhemat, dia hanya memberi bocah itu sedikit uang. Pelanggaran kesopanan dari ksatria, ialah seorang bangsawan kerajaan. Gawain tidak bisa kurang uang. Oleh karena itu, dia harus dihukum, barang-barangnya dirampok oleh sekelompok remaja. Mereka sudah membawa semua barangnya sebagai hukuman atas ketidaktaatannya terhadap kemurahan hati ksatria. Saat dia membantu hantu cewek kekasih, Gawain pernah bertanyanya tentang remunerasi. Tapi ksatria membantu orang yang lembut tidak usah membayar kembali. Semua hal ini bukan pekerjaan baik dari ksatria. Saat dia ketemu dengan pemilik cewek kastil yang cantik, dia sudah menghilang kemurnian di depannya. Kelebihan, dia masih menderita penghinaan, kamu bukan seorang ksatria. Dalam persahabatan terakhir, dia juga menghilang dalam pembagian tangan dengan rubah kecil. Gawain mengkhianati kebaikan rubah. Di bawah rangsangannya, ia berubah malu menjadi marah. Dia mengangkat kapak untuk membunuh temannya dan membuat temannya dengan kecewa pergi. Tapi Gawain tahu dirinya sendiri. Itu tidak pernah menyebut dirinya ksatria di depan semua orang. Saat Raja Arthur dan Ratu bertanya tentang hal yang cucunya sudah bikin, Gawain hanya diam saja. Saya tidak apapun untuk berbicara ya, Raja, jadi seluruh perjalanan ini adalah ujian saja. Gawain dengan kepolosan pernah minta raksasa membawanya lewat lembah. Tapi rubah kecil sudah mencegah. Karena rubah tahu di ujian Gawain tidak ada jalan tikus. Sedangkan seorang cewek yang menutup mata di kastil. Mungkin ibunya, karena saat dia melaksanakan ajaib, juga menutup mata seperti itu. Jadi seseorang yang melanggar ksatria seperti Gawain. Setelah dia melihat seorang cewek tua, segera dia berlari. Seperti anak kecil yang melakukan hal yang salah. Di samping itu, sabuk juga adalah kelemahan Gawain. Saat dia lepaskan sabuk, dia sungguh lahir dalam kematian. Hanya dengan begitu dia bisa dengan berani menghadapi Ksatria Hijau. Selesai ujian. Ksatria pemberani saya. Sekarang, potonglah kepala.